Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Sulistiani, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan qawaid terkait isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jama' sebagai penyelesaian ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Arab. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran terkait isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jama', ada baiknya kita mengetahui istilah dalam bahasa Arab terkait kalimat. Karena isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jama' ini merupakan sebuah kalimat, maka kita harus tahu juga pengertian kalimat di dalam bahasa Arab. Sebelumnya, kalimat di dalam bahasa Indonesia ini adalah susunan dari beberapa kata yang kemudian menjadi sebuah kalimat. Contoh, ibu membeli sayur di pasar. Ibu membeli sayur di pasar. Kata ini, ibu membeli sayur di pasar, ini merupakan gabungan dari beberapa kata. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelima kata ini, ketika dikumpulkan, maka akan menjadi satu kalimat. Ini adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat ini adalah susunan dari beberapa kata yang kemudian menjadi satu kalimat. Ini dalam bahasa Indonesia. Namun, berbeda dengan bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu yang namanya sebuah kalimat adalah satu kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab ini adalah satu kata. Contoh, kitabun. Ini artinya buku. Buku ini, jika di dalam bahasa Arab, ya buku ini merupakan satu kalimat. Kalimatnya apa? Kitabun, satu kalimat. Tapi jika di dalam bahasa Indonesia, maka buku ini adalah satu kata. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah susunan beberapa kata. Kalau di bahasa Arab, kalimat adalah satu kata. Paham ya? Itu penjelasan terkait perbedaan kalimat di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Arab. Nah, setelah kita memahami bahwa yang namanya kalimat adalah satu kata, nantinya di dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab lebih tepatnya ilmu nahwu, yang namanya kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Ini kalimat di dalam bahasa Arab. Ada istilah namanya kalimat isim, ada istilah namanya kalimat fi'il, dan ada istilah namanya kalimat huruf. Dan pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah penjelasan terkait kalimat isim. Apa sih kalimat isim? Definisi atau pengertian dari kalimat isim itu sendiri. Gampangannya, kalau kita sering mendengar penjelasan tentang ilmu nahwu, gampangannya orang itu sering mengatakan bahwa kalimat isim ini adalah kata, ya, kalimat isim adalah kata benda. Ini benar, penjelasan ini benar. Namun secara hakikatnya ini ya kurang benar. Yang namanya kalimat isim di dalam bahasa Arab itu dijelaskan kalimat isim adalah kalimatun dalas ala makna fi nasibah dalam takdir di zaman. Ini bagian kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimatun dalas ala makna fi nafsiyah. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Maksudnya apa pada dirinya sendiri? Kita ambil contoh kitabun. Apakah kitabun ini kalimat isim? Mari kita klasifikasikan pertama. Yang pertama,
kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia itu punya maknanya dirinya sendiri. Ketika dikatakan kitabun, sebuah buku, maka maknanya adalah buku itu mempunyai cover, ada tulisannya, ada halamannya, misalkan 1 sampai 50. Ada apa nih? Ya, ada halamannya, ada isinya, ada covernya. Ini adalah makna dari sebuah kitabun, sebuah buku. Maka kitabun ini lolos ke tahap pertama kalimat isim, lolos pemberian kalimat isim. Namun yang kedua, kalimat isim itu dia ibarat kata di zaman yang dia itu tidak bisa berkaitan dengan zaman dan tidak bisa disandingkan dengan kata-kata yang apa namanya ini mengandung zaman ya. Apa yang mengandung zaman? Seperti sedang, akan, atau telah. Nah, sedang, akan, telah itu merupakan kata-kata yang mengandung sebuah zaman. Sedang berarti hari ini telah lagi kita lakuin, saya sedang mengajar. Telah berarti masa lalu, di masa lalu itu saya pernah mengajar. Atau akan datang, nanti besok ini saya akan mengajar, besok, kemarin, dan sekarang. Nah, ini kan sebuah zaman waktu. Zaman itu waktu. Lafaz kitabun, ketika kita sandarkan dengan lafaz sedang kita, itu tidak nyambung. Akan kitab, itu juga tidak nyambung. Dan telah kitab, itu juga tidak nyambung. Maka lafaz kitabun ini lolos ke tahap kedua pengertian kalimat isim. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kalimat kitabun ini merupakan kalimat isim. Kenapa disebut kalimat isim? Karena yang pertama dia ini merupakan kalimat yang punya makna dirinya sendiri. Maknanya apa? Dia punya cover, dia punya halaman, dia juga punya tulisan, dia punya kertas-kertas, dan dia kitabun juga dia tidak berkaitan dengan zaman. Dia tidak bisa disandingkan dengan sedang kita, akan kita, atau waktu kita tidak bisa. Maka lafaz kitabun ini merupakan kalimat isim. Kalimat isim adalah kata yang mempunyai maknanya sendiri dan tidak berkaitan dengan zaman atau waktu. Setelah itu, setelah beberapa kalimat itu memenuhi definisi dari kalimat isim, maka kalimat isim ini terbagi lagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim tasniyah atau musanna. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Kalimat isim atau kata benda itu terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Sekarang kita masuk lagi ke definisi dari masing-masing ketiganya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kalimat isim yang menunjukkan makna satu
menjadi isim tasniah, yakni kalimat isim yang mempunyai makna dua. Dari isim mufrad bisa diubah ke isim tasniah yang kedua. Isim tasniah menjadi yang bermakna dua. Gimana caranya? Caranya adalah polanya itu kita tambahkan alif dan nun, alif plus nun di akhir kalimatnya tersebut, dan kita tambahkan alif dan nun atau ya plus nun. Lalu kapan kita menambahkan alif dan nun dan kapan kita menambahkan ya dan nun, itu tergantung siapa orangnya. Ketika kalimat tersebut menjadi pelaku ya atau orang yang melakukan, ini harus ya, karena kita hanya membahas materi pertama yaitu kalimat. Ketika ada fiil, fa'il dan maf'ul, dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerjanya. Fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan, dan maf'ul itu sasaran pekerjaannya. Kata kerja orang dan sasaran. Kita menggunakan alif dan nun itu ketika kalimat tersebut itu menjadi sasaran, ketika menjadi pelaku pekerjaan ini menggunakan alif dan nun ya. Dan ketika kalimat tersebut menjadi sasaran pekerjaan, maka menggunakan ya dan nun. Ini penempatan alif dan nun dan ya dan nun. Jadi nggak bisa semena-mena kita nanti mentasniahkannya menggunakan ya dan nun saja, mentasniahkannya menggunakan alif dan nun saja, itu nggak bisa, karena sudah ada pola masing-masing. Apa kalimat tersebut ditambahkan alif dan nun, apa kalimat tersebut ditambahkan ya dan nun. Kita ambil contoh lafaz gimana ini di sini, lafaz ja'a zaidun, ja'a zaidun, telah datang seorang Zaid, datang Zaid. Fi'il itu kata kerja, maka di sini kata kerjanya adalah ja'a. Kata kerja itu sebuah pekerjaan. Datang berarti ada seseorang datang jalan ke suatu tempat, itu datang. Kemudian ada juga Zaidun, ini pelaku pekerjaannya. Maka Zaidun, ketika kita akan memaknai Zaidun itu dua orang, telah datang dua Zaid, misalkan Zaid itu kembar ya, dua orang Zaid dan Zaid ya, ada dua Zaid, maka lafaz Zaidun karena dia menjadi orang yang melakukan pekerjaan yang dalam siapa Zaid, dia menjadi fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. Maka ketika kita ingin mentasniahkan, membuat si Zaid ini maknanya dua orang, itu kita harus memakai yang alif dan nun karena menjadi pelaku pekerjaan. Zaidun kita tulis pelaku Zaidun ya, Zaidun. Kemudian kita tambahkan alif dan nun, alif dan nun. Karena alif itu munasabahnya atau sesuainya itu dengan harokat kata, maka doman ini kita ganti menjadi alif fathah, dan nunnya itu dibaca kasrah, Zaidan. Maka ketika Zaidun diubah ke tasniah, itu ditambahkan alif dan nun. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il, pelaku pekerjaan yang jatuh setelah fi'il. Ja'a Zaidun ini mufrad, dan ketika tasniahnya itu ja'a Zaidan. Ini konteks yang kita menggunakan alif dan nun. Lalu apa ketika menggunakannya dan nun? Menggunakannya dan nun ini ketika dia itu menjadi sasaran pekerjaan ya. Contoh di sini ja'a Zaidun, telah datang Zaid, berarti ya udah Zaid. Kemudian ketika menggunakannya dan nun, ini ketika si
Zaidannya itu dia menjadi sasaran pekerjaan. Kita tambahkan nih Zaidan itu kita tambahkan ya, karena dia dari ini apa namanya huruf hijaiyah yang bisa dibentuk, maka ya dia dari itu namanya Zaidan. Nah, karena alif ini dia tidak lagi berguna, maka kita hapus alifnya. Dan yang tadinya fathah kita sisakan satu saja kata. Jadi Zaidani, nasor amrun Zaidani. Amr telah menolong dua Zaid. Yang tadinya Amr menolong satu orang Zaid menjadi Amr telah menolong dua orang Zaid. Lalu pembahasan terakhir kita, yakni pembahasan terkait isim jamak. Nah, ini nanti jamak ini terbagi lagi menjadi tiga. Jamak ini nanti terbagi lagi menjadi tiga isim jamak. Isim jamak perlu kalian ketahui bahwa yang namanya jamak ini adalah kalimat isim yang menunjukkan makna lebih dari dua. Ketika dua disebut isim tasnya, maka 3, 4 sampai seterusnya itu disebut dengan isim jamak. Isim jamak itu terbagi lagi menjadi tiga, yakni isim jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Jamak ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak lebih dari dua, dan polanya itu dia tidak diketahui. Jadi suka-suka orang-orang menyebutkan kitab itu jamak taksirnya apa nih? Kalau misalkan bukunya ada banyak, kata orang-orangnya kutubun. Oke, kita berarti kitab itu jamak taksirnya adalah kutubun. Kemudian lafaz masjidun, lafaz masjidun kata orang-orangnya itu adalah lafaznya itu masajid. Berarti ya udah, masjidun itu isim jamak taksirnya adalah masajidun. Kemudian apa lagi? Banyak. Kolamun itu isim jamaknya atau ketika satu pulpen, kemudian pulpennya tuh banyak, atau orang-orangnya kolom itu isim jamaknya adalah akal. Oke, berarti kolamun ditetapkan bahwa akal itu adalah isim jamak taksir dari lafaz dari kalimat kolamun. Nah, terus banyak pertanyaan, bagaimana kita mengetahui isim jamak taksir? Dari isim mufrad ini jamak taksirnya apa? Mufradnya ini jamak taksirnya apa? Sebenarnya itu ya cara paling umum, cara satu-satunya itu dengan kita menghafalnya dari mana? Dari kamus-kamus. Biasanya kalau dalam kamus itu ada mufradnya, kemudian dijelaskan jamak taksirnya itu apa. Namun ada juga para ulama yang sebenarnya mempolahkan isim jamak taksir itu seperti apa, seperti di dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan seterusnya. Itu sebenarnya cuma untuk mempermudah kita bagaimana nanti mufradnya jamak taksirnya ini. Itu memang ada polanya, tapi enggak menentu benar. Itu hanya ya para ulama memudahkan kita sebagai pelajar. Isim taksir berarti yang pecah dari mufradnya, tidak ada pola. Kemudian ketika isim mufrad, kemudian jamak mudzakkar salim itu adalah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak, dan dia ini gendernya itu adalah seorang laki-laki.
perempuan banyak. Contoh, di sini kita hapus lagi. Muslimat. Tadi muslimun. Oke, kita bikin dulu lanjutannya. Muslimun ini laki-laki dan muslimatun ini perempuan. Muslimun tadi ketika diubah ke jamak mudzakkar salim kita tambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna. Ya. Muslimatun karena dia muannats salim, maka ketika akan kita jamakkan kita tambahkan alif plus tak di akhir kalimatnya. Maka muslimatun kita tambah muslimatun. Kita tambahkan alif dan nun, maka menjadi tak kita hapus menjadi muslimatun. Muslimatun ada tambahan alif dan muslimat. Maka muslimatun itu merupakan bentuk dari jamak muannats salim. Ini jamak yang menunjukkan pada makna perempuan. Oke, pembahasan apabila bahasa terkait qaid isim mufrad, isim tasniyah dan isim jamak telah kita selesaikan. Telah saya selesaikan lebih tepatnya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi para teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum